Setelah arc panjang dan penuh darah yaitu arc insiden Shibuya, kita sempat dihadirkan dengan beberapa arc transisi. Ada arc eksekusi Itadori dan arc persiapan. Dua arc ini berperan jadi jembatan buat arc panjang selanjutnya yaitu arc cooling game. Pertanyaannya, bakal ada apa aja di arc Battle Royale tersebut? Nah, rencananya Rekomanga bakal bikin beberapa part rangkuman buat arc cooling game ini, dan video inilah yang bakal jadi pembukanya. Sebelum terjun ke sana, gue mau ngingetin kalian soal tujuan Yuji dan kawan-kawan ikut ke cooling game. Jadi, tujuannya ada dua. Pertama, membebaskan Gojo, yaitu dengan mencari peserta cooling game yang bernama Kurusuhana atau si malaikat. Penyihir ini disebut punya teknik buat matikan teknik kutukan. Jadi ada kemungkinan kalau dia bisa menonaktifkan kotak alam penjara yang menyegel Gojo. Tujuan kedua, menyelamatkan kakak Megumi. Jadi salah satu korban yang dipaksa ikut ke cooling game adalah Fushiguro Sumiki. Nah, Yuji dan kawan-kawan berencana mengumpulkan 100 poin dan menambahkan aturan baru agar Sumiki bisa keluar dari sana. Pasalnya, peserta yang udah ditendai nggak bisa keluar sampai cooling game berakhir. Nah, soal apa itu cooling game dan apa aja aturan-aturannya, jawabannya ada di video-video ini. Jadi gue saranin kalian buat nonton video pembahasan arc persiapan dulu. Oke, kalau kalian udah paham soal seluk-beluk cooling game, langsung aja kita mulai rangkuman arc cooling game part 1 dengan judul Arc Koloni Tokyo nomor 1. Arc dibuka dengan diperkenalkannya beberapa karakter baru. Mereka adalah Haba, Hanyu, dan bawahan mereka Amai. Ketiganya adalah peserta cooling game yang ada di koloni Tokyo nomor 1. Nah, demi mengumpulkan poin dengan mudah, ketiganya bekerja sama buat memburu para newbie yang baru masuk ke koloni. Sementara itu Yuji dan Megumi masih ada tepat di luar koloni Tokyo nomor 1. Sebelum masuk, mereka berdiskusi soal apa-apa aja yang harus diwaspadai di dalam koloni. Pertama adalah penyihir kuno. Seperti yang kita tahu, Kenjaku membangkitkan dua jenis penyihir buat diikutkan ke cooling game. Pertama, penyihir kuno. Mereka adalah penyihir dari ratusan tahun yang lalu yang udah berkontrak dengan Kenjaku. Jadi mereka ini sebelumnya diubah menjadi objek kutukan. Nah, tepat setelah insiden Shibuya berakhir, Kenjaku memberikan mereka wadah berupa manusia. Dengan wadah tersebutlah mereka bangkit dan bakal ikut andil di dalam cooling game. Menurut Megumi, penyihir kuno ini berbahaya karena pandangan ekstrim mereka soal nyawa manusia. Mereka yang berasal dari ratusan tahun yang lalu biasanya menganggap enteng nyawa manusia. Mereka bahkan gak segan-segan buat mati di medan perang. Jenis penyihir kedua yang dibangkitkan oleh Kenjaku adalah penyihir baru. Mereka adalah orang-orang yang diberikan teknik kutukan oleh Kenjaku secara paksa. Contohnya adalah kakak Megumi, Sumiki. Nah, menurut Megumi, penyihir-penyihir di kategori ini punya kemungkinan buat diajak kerjasama dengan tujuan keluar dari cooling game. Selain penyihir, Megumi dan Yuji juga harus waspada dengan roh kutukan, terutama di malam hari di mana mereka lagi ganas-ganasnya. Setelah diskusi beres, keduanya pun langsung bersiap buat masuk ke dalam koloni Tokyo nomor 1 dengan tujuan utama mencari Higuruma Hiromi dan mendapatkan 100 poinnya. Sebelum masuk, mereka diberi peringatan oleh Kogane dan setelah setuju, keduanya langsung melangkah masuk. Tapi ternyata ada satu aturan tersembunyi. Tiap-tiap pemain yang baru masuk ke koloni bakal terlempar secara acak ke 9 lokasi. Karena inilah, Yuji dan Megumi pun terpisah. Saat Yuji sadar kalau dirinya terlempar dan terpisah, dia langsung melihat situasi di bawahnya. Tapi tiba-tiba, dia diserang oleh penyihir lain. Dialah Hanyu, salah satu pemburu newbie. Hanyu punya teknik buat mengubah rambutnya layaknya pesawat jet. Dengan teknik tersebut, dia bisa terbang dan menubrukkan lawannya ke sebuah gedung. Tapi dengan kekuatan fisiknya, Yuji masih bisa selamat. Dia pun langsung melancarkan serangan balasan. Kali ini Yuji mengalirkan energi kutukan ke sebuah bongkahan batu. Dia pun melempar bongkahan tersebut tepat ke perut Hanyu. Dan one hit KO. Tanpa bisa menghindar, Hanyu langsung ambruk. Melihat pacarnya dikalahkan, Haba langsung datang ke Yuji dan berniat membalas dendam. Mirip seperti Hanyu, Haba juga punya teknik kutukan yang bisa mengubah rambutnya, tepatnya menjadi baling-baling helikopter. Nah, saat Yuji dan Haba ini bertarung, Amai melihat mereka dari kejauhan. Dan di situ, dia menyebut nama Itadori. Artinya Amai ini kenal dengan Yuji. Jadi siapa Amai ini? Nah, sebelum kita lanjut ke pertarungan Yuji dan Haba, kita diperlihatkan gimana nasib Megumi di tempat lain.
Setelah terpisah dari Yuji, Megumi juga sama-sama diserang oleh pemburu newbie. Tapi pemburu ini kelihatan lemah banget. Dia adalah cewek bernama Remi. Dengan mudahnya Megumi berhasil mengalahkan Remi. Dan guna mencari Hiromi, Megumi langsung bertanya apakah Remi tahu lokasi Hiromi. Remi pun bilang kalau dia tahu keberadaannya. Remi bahkan bersedia buat mengantar Megumi. Tapi dia punya satu syarat. Apa itu? Dengan wajah sok imutnya, Remi meminta Megumi buat jadi pengawalnya. Dan tanpa ragu, Megumi pun bersedia. Tapi dia langsung mengancam Remi kalau Remi berbohong, nyawanya bakal langsung melayang. Di sini kita diperlihatkan tekad Megumi kalau dia nggak akan segan buat ngebunuh peserta lain di Cooling Game. Megumi bahkan bilang kalau dia juga nggak masalah kalau harus mencari 100 poin sendirian. Di tempat lain, pertarungan Yuji dan Haba pun kembali berlanjut. Yuji memancing Haba ke dalam koridor gedung yang sempit. Haba pun langsung mencoba menyerang Yuji dengan baling-balingnya. Tapi Yuji berhasil memukul telak kepala Haba terlebih dulu. Darah pun mengucur dari kepalanya dan Haba nggak sadarkan diri. Nah, setelah Haba kalah, Amai pun datang dan mendengar kalau Yuji sedang mencari Hiromi. Dia pun tanpa sungkan menawarkan diri buat membantu Yuji. Tapi Yuji langsung was-was karena Amai mengenalinya. Padahal dia nggak ingat keduanya pernah saling bertemu. Akhirnya Amai pun menjelaskan kalau dia tahu nama Yuji karena Yuji ini terkenal waktu SMP. Karena kekuatan fisiknya, Yuji ini dijuluki sebagai harimau SMP Barat. Akhirnya Yuji pun bersedia menerima bantuan Amai. Jadi di sini Yuji diantar oleh Amai, sementara Megumi diantar oleh Remi. Dengan tujuan yang sama, yaitu ke lokasi Higuruma Hiromi. Tapi ternyata di tengah perjalanan ada kejadian yang membagongkan. Waktu Yuji dan Megumi bertanya di daerah mana Hiromi sekarang berada, baik Amai dan Remi menyebut dua lokasi berbeda. Amai bilang kalau Hiromi ada di Ikebukuro, sementara Remi bilang ada di Shinjuku. Jadi siapa yang berbohong? Sebelum kita tahu jawabannya, kita diberikan flashback sedikit soal Amai. Jadi Amai ini dulunya suka ngikut komplotan murid tukang bully. Dia rela jadi kasung demi ikut circle mereka. Nah, pernah suatu ketika, Yuji yang masih SMP menegur teman-teman Amai yang lagi beraksi. Yuji pun sempat dikeroyok, tapi dengan mudah Yuji bikin lawan-lawannya babak belur. Saat itulah Amai tahu betapa kuatnya Yuji, dan sampai sekarang, dia masih ngerasa bersalah karena memihak tukang bully. Inilah yang jadi alasan Amai mau membantu Yuji tanpa imbalan. Nah, setelah diberikan flashback ini, rasa curiga kita ke Amai pun seolah dibikin pudar. Dan akhirnya, kita tahu siapa yang berbohong. Yap, yang berbohong adalah Remi. Megumi diantar oleh Remi ke sebuah gedung dan di sana mereka disambut oleh seorang penyihir misterius. Dialah Regi. Ternyata Remi adalah bawahan Regi dan tugasnya adalah memancing peserta baru buat dijadikan mangsa. Dengan penuh amarah, Megumi langsung menatap wajah Remi dan sembari memanggil Divine Dog, dia pun bersiap buat bertarung. Sementara itu Yuji sampai di gedung teater Metropolitan Tokyo. Tempat itulah yang disebut Amai sebagai markas Hiromi. Yuji pun berterima kasih ke Amai dan langsung masuk ke dalam. Dan di sana dia diperlihatkan pemandangan yang gak biasa, di mana ada seorang pria berjas sedang berendam di bak mandi. Dialah Higuruma Hiromi. Sebelum kita lanjut, kita bahas dulu siapa Hiromi ini. Hiromi adalah pengacara yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Bahkan dia ini suka banget ngambil kasus-kasus klien yang susah buat dimenangkan. Pasalnya, sistem peradilan di Jepang itu punya tingkat keyakinan 99,9%. Artinya, sekali seseorang menjadi tersangka, 99,9% dia bakal dinyatakan bersalah. Tapi Hiromi selalu memegang teguh prinsipnya. Dia selalu bersedia buat ngebela tersangka yang dituduh secara nggak adil. Hiromi sendiri nggak pernah nganggep dirinya sebagai penyelamat orang lemah. Dia cuma nggak mau tutup mata kalau ada orang yang minta tolong setelah diberlakukan nggak adil. Karena meski Dewi Keadilan menutup matanya agar bisa berlaku seadil mungkin, manusia biasanya lebih memilih menutup mata sendiri buat terhindar dari masalah. Tapi Hiromi memilih buat terus membuka matanya meski orang lain gak mau. Suatu ketika, Hiromi dapat klien tersangka kasus pembunuhan. Dan dari investigasinya, Hiromi yakin kalau kliennya gak bersalah. Dia juga udah mengumpulkan barang bukti bahkan sampai menang di sidang pertama. Tapi ternyata di sidang kedua, kliennya tetap dinyatakan bersalah dan dihukum seumur hidup. Sidang inilah yang jadi puncak muaknya Hiromi dengan hukum di negaranya. Dan saat itulah kekuatannya sebagai penyihir bangkit. Hiromi mengeluarkan shikigaminya dan membunuh hakim dan penuntut di sana. Layaknya remaja yang sedang rebel, Hiromi sekarang udah nggak peduli dengan segala hal.
Makanya dia dengan sukarela ikut Cooling Game, bahkan ngebunuh banyak orang. Nah, Yuji awalnya nyoba buat bicara baik-baik dengan Hiromi. Dia bilang kalau 100 poin Hiromi dibutuhkan agar Cooling Game bisa dihentikan. Tapi Hiromi langsung menolak. Hiromi justru ingin Cooling Game terus berjalan karena menurutnya di game inilah hukum bisa ditegakkan seadil mungkin tanpa adanya tuntutan dan tuduhan. Hukum yang dimaksud Hiromi adalah 8 aturan yang mengikat Cooling Game. Hiromi ingin melihat langsung gimana aturan-aturan ini bakal dijalankan, terutama aturan yang menyebut penghapusan teknik kutukan. Karena ngerasa negosiasinya gagal, Yuji pun langsung beralih ke cara paksa. Dan melihat Yuji memasang kuda-kuda, Hiromi langsung terbangun dan mengeluarkan palu dan shikigaminya. Pertarungan Yuji melawan Hiromi pun dimulai. Pertarungan keduanya langsung dimulai dengan epic. Pasalnya, Hiromi langsung memakai perluasan domain. Yap, Hiromi yang notabene adalah penyihir baru berhasil menguasai teknik tingkat tinggi ini cuma dalam 12 hari. Dan hal ini ada alasannya. Jadi, teknik perluasan domain itu secara umum ada 2 tipe. Pertama adalah tipe modern. Seperti namanya, tipe ini kebanyakan dipakai oleh penyihir modern sebagai teknik pamungkas. Artinya, teknik tersebut difokuskan buat mengenai dan membunuh lawannya. Inilah kenapa syarat buat mengeluarkan domain tipe ini itu lebih berat. Alhasil, cuma beberapa penyihir aja yang bisa. Kedua, ada domain tipe lama. Tipe ini kebanyakan dipakai oleh penyihir kuno sebagai teknik standar. Jadi meski sama-sama berfokus buat mengenai lawan, tipe ini bukan difokuskan buat ngebunuh, tapi lebih ke menjebak. Dan buat memastikan lawannya terkena serangan, penyihir cuma perlu memasang aturan ke individu yang ada di dalam domain. Inilah jenis perluasan domain yang dipakai oleh Hiromi. Perluasan domain Hiromi ini bernama hukuman sidang mematikan. Di situ si target bakal dimasukkan ke dalam sebuah persidangan. Selama sidang, segala tindak kekerasan pun dilarang. Artinya Hiromi nggak bisa diserang secara langsung. Shikigami Hiromi berperan menjadi hakim, sementara Hiromi menjadi penuntutnya. Nah, saat Yuji terperangkap perluasan domain Hiromi, dia disidang atas pelanggaran yang pernah dia lakukan. Yuji didakwa masuk ke pusat pachinko atau tempat perjudian, padahal dia masih di bawah umur. Yuji pun diberikan 3 pilihan, diam, mengaku bersalah, atau membantah. Nah, karena dakwaan tersebut emang betulan terjadi dan Yuji juga nggak mau kena hukuman, Yuji pun memilih buat membantah dengan berbohong. Yuji beralasan kalau dia masuk ke pusat pachinko buat minjam kamar kecil. Setelah Yuji memberi statement, Hiromi pun membuka amplop berisi barang bukti dari hakim. Dan di situ terdapat foto yang menunjukkan Yuji sedang berada di tempat penukaran uang di dekat pusat pachinko. Karena Yuji sendiri udah mengaku masuk ke pusat pachinko, artinya foto itu pun makin menguatkan kalau Yuji juga bermain di sana. Yuji pun dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman penyitaan. Setelah hukuman dilayangkan, domain Hiromi pun menghilang dan Yuji langsung diserang oleh Hiromi. Awalnya, Yuji ngerasa kalau nggak ada yang aneh pada dirinya, tapi setelah diserang, dia sadar kalau dia nggak bisa mengalirkan energi kutukan. Artinya penyitaan yang dimaksud adalah penyitaan energi kutukan. Yuji pun langsung dihujani oleh serangan Hiromi. Kita diperlihatkan gimana Hiromi dengan lihai memakai palunya sebagai senjata. Ternyata Hiromi ini udah punya bakat natural dalam memakai jujutsu. Waktu dia mempelajari cara kerja tekniknya, dia mendapati kalau dirinya bisa menguasai perluasan domain tanpa perlu latihan. Dari situlah intuisinya dalam memakai energi kutukan pun didapat. Jadi berkat kombinasi bakat natural dan kecerdasannya, Hiromi kini udah setara dengan penyihir jujutsu tingkat 1. Serangan-serangan Hiromi pun terus bikin Yuji terpojok, dan saat itulah dia mencoba mencari kelemahan domain Hiromi. Yuji teringat kalau di dalam peradilan nyata, terdakwa boleh mengajukan banding berupa sidang ulangan. Yuji pun langsung berteriak ke Hiromi meminta sidang diulang, dan sontak keduanya langsung kembali ke dalam domain Hiromi. Ternyata setiap terdakwa yang dihukum oleh Shikigami Hiromi boleh mengajukan sidang ulang selama dia nggak mengaku bersalah. Sidang kedua pun dimulai dengan pembacaan tuntutan baru. Dan kali ini, tuntutannya berbunyi, pada tanggal 31 Oktober 2018, Itadori Yuji dituduh telah melakukan pembantaian massal di Shibuya. Dan mendengar tuntutan tersebut, Yuji nggak membantah maupun mengelak. Dengan wajah tegas sekaligus penuh rasa bersalah, Yuji mengakui perbuatannya. Dan sang hakim nggak butuh statement lanjutan. Dia langsung menyatakan kalau Yuji bersalah dan mendapatkan hukuman penyitaan sekaligus hukuman mati. Palu Hiromi pun langsung berubah menjadi pedang eksekutor, dan siapapun yang terkena tebasan tersebut akan mati tanpa terkecuali. Hiromi pun langsung menyerang Yuji dengan pedangnya, tapi di dalam hatinya ada konflik batin yang terjadi.
Di sini Hiromi sebenarnya udah tahu kalau Yuji nggak bersalah. Ini karena dia udah ngeliat isi barang buktinya. Di situ terdapat informasi soal Sukuna yang bersemayam di dalam tubuh Yuji. Artinya, pembantaian yang terjadi di Shibuya adalah salah Sukuna. Tapi Hiromi ngerasa kalau tindakan Yuji itu naif dan sok suci. Kenapa? Jadi selama menjadi pengacara, Hiromi selalu berusaha berempati dengan perasaan orang lain. Yang mana artinya, dia juga harus memahami kekurangan orang-orang. Dan hari demi hari, semakin sering dia ngelihat kekurangan atau sisi buruk manusia, semakin dia ngerasa muak. Dia pun mulai berpikir kalau semua manusia itu busuk, dan Yuji bukanlah pengecualian. Jadi meski Yuji berusaha buat bertindak mulia dengan mengaku bersalah, suatu saat kejahatan pasti bakal muncul di hatinya. Sampai akhirnya keraguan pun muncul dalam diri Hiromi. Dia teringat masa-masa di mana dia masih jadi pengacara magang, saat di mana dia menolak buat jadi hakim demi melindungi orang-orang lemah sebagai pengacara. Saat itu Hiromi percaya kalau kebusukan manusia yang gak ada di makhluk lain itu layak buat dilindungi. Akhirnya Hiromi pun mematikan teknik kutukannya. Hiromi bilang kalau Yuji secara hukum emang gak bersalah. Karena menurut pasal 39 ayat 1, seorang yang kehilangan kemampuan kognitif akan kendali tubuhnya dianggap sebagai orang yang hilang akal dan gak bisa dihukum pidana. Tapi Yuji masih ngerasa bersalah. Menurutnya kelemahannya lah yang bikin Sukuna ngebantai banyak orang di Shibuya. Hiromi pun bilang kalau ada alasan utama kenapa dia juga berhenti menyerang. Ini karena Yuji telah menyadarkan Hiromi akan pandangan awalnya. Pandangan di mana dia ingin melindungi orang-orang yang lemah sebagai pengacara. Dan orang-orang lemah tersebut yang sama seperti Yuji mungkin masih ada di luar sana. Artinya passion Hiromi buat jadi pengacara kini telah kembali. Hiromi pun akhirnya bersedia memberikan 100 poinnya ke Yuji. Dia memanggil Kogane dan meminta penambahan aturan baru. Aturan baru ini memperbolehkan pemain Cooling Game buat mentransfer poinnya ke pemain lain. Dan transfer poin ini bakal dihitung sebagai perubahan poin sesuai dengan aturan nomor 8. Setelahnya Hiromi pun memberikan 1 poin ke Yuji. Dan dengan begini, Yuji bisa aman dari penghapusan teknik kutukan selama 19 hari ke depan. Nah, setelah ngebantu Yuji, Hiromi pun langsung pergi. Meski Yuji sempat mengajaknya buat ikut ngebantu, Hiromi menolak. Dia ngerasa kalau dia tetap bersama Yuji, dia malah makin benci ke dirinya sendiri. Karena Yuji bakal mengingatkan Hiromi betapa dalamnya ia telah terjatuh. Hiromi juga berniat buat menyerahkan diri ke polisi karena telah ngebunuh hakim dan penuntut di sidang terakhirnya. Itulah akhir pertarungan Yuji dan Hiromi. Berikutnya kita pindah ke sudut pandang Megumi. Saat tahu kalau dirinya telah dijebak, Megumi langsung memanggil Divine Dog. Dan ngelihatnya, Regi malah memujinya. Dia bilang kalau Megumi lolos penilaian dan layak jadi rekannya. Ternyata tujuan Regi memancing peserta lain bukan sepenuhnya buat mengumpulkan poin, tapi juga mencari bawahan yang kuat. Ini dia lakukan buat menghadapi rencana rahasia Kenjaku. Jadi menurut Regi, Kenjaku punya rencana rahasia. Cooling Game diadakan bukan buat mengumpulkan energi kutukan seperti yang kita tahu, tapi mengumpulkan penyihir yang kuat di tiap-tiap koloni dan membenturkan mereka dengan sebuah bom. Nah, bom di sini kemungkinan bukan bom secara literal, tapi lebih ke kekuatan super besar yang bakal ditetapkan ke dalam koloni. Disinilah kita diperlihatkan Kenjaku yang sedang mendatangi sebuah pertemuan di China. Di depannya duduk 5 pria berjas yang kemungkinan bukan sosok sembarangan. Salah satu pria tersebut mempersilahkan Kenjaku buat duduk. Dan sembari tersenyum, Kenjaku mengucapkan terima kasih karena sudah diundang. Nah, mendengar kalau Regi sedang mengumpulkan poin dan sekutu, Megumi tetap nggak tertarik buat bekerja sama. Dia malah berencana mengalahkan Regi dan merebut semua poinnya. Mengetahui negosiasi gagal, Regi pun langsung memanggil bawahannya dan pertarungan pun dimulai. Dua bawahan Regi adalah Hari dan Iori. Hari punya teknik buat menumbuhkan cakar di tangannya, tapi Megumi dengan mudah berhasil menghindar dan menjatuhkannya dari atas gedung. Sementara Iori lebih kuat lagi. Dia bisa melepas anggota tubuhnya dan mengubahnya menjadi granat. Dia juga bisa memakai teknik pembalik. Artinya, dia punya amunisi granat yang gak terbatas. Dengan kerjasama Regi dan Iori, Megumi sempat berhasil terpojok. Keduanya bahkan gak segan menyerang Megumi meski Remi ada di dekatnya. Artinya Remi ini emang gak mereka pedulikan. Megumi pun bilang ke Remi buat pergi dari hadapannya. Tapi Remi malah menyerang Megumi. Dia menusukkan perut Megumi dengan rambut ekor kalajengkingnya. Kesabaran Megumi pun akhirnya habis. Dia memanggil Remi dengan sebutan sampah yang cuma percaya janji manis ketimbang tindakan. Dia pun berencana buat menghabisi Remi juga, yang artinya 4 lawan 1.
Dan saat itulah pengumuman dari Kogane muncul. Kogane mengumumkan ke tiap peserta kalau ada penambahan aturan baru. Aturan tersebut memperbolehkan pemain Cooling Game buat mentransfer poinnya ke pemain lain. Yap, aturan inilah yang ditambahkan oleh Hiromi. Mendengar aturan ini, Megumi langsung tersenyum, karena artinya Yuji telah berhasil. Dan gak cuma itu aja, dengan adanya aturan ini, Megumi memutuskan buat gak lagi menahan diri. Dia siap buat ngebunuh keempat lawannya. Korban pertama adalah Hari. Setelah jatuh dari lantai atas, dia sempat naik dan bertemu dengan Megumi lagi. Tapi tanpa ampun, Megumi memanggil Max 11. Hari kembali terlempar dan dengan bantuan Ue, Megumi menancapkan pisau berkali-kali ke wajah lawannya. Hari pun tewas dan Megumi dapat 5 poin. Setelah Hari kalah, Regi dan Iori pun turun dari gedung, sementara Remy gak terlihat keberadaannya. Artinya Megumi kini harus bertarung 1 lawan 2. Tapi saat Iori melepaskan giginya buat menyerang Megumi, seorang pria misterius tiba-tiba datang dan melindungi Megumi. Dia adalah Takaba Fumihiko. Waktu melihat Megumi dirompok, Takaba bilang kalau Regi dan Iori itu pengecut, dan serangan pengecut gak mempan buatnya alias gak berdamage. Ucapan Takaba ini mungkin kedengaran konyol, tapi sebenarnya ini adalah salah satu pengaplikasian tekniknya. Jadi Takaba adalah seorang komedian yang terpilih sebagai peserta Cooling Game. Meski sifat dan penampilannya super konyol, sebagai penyair baru dia ini kuat banget. Dia punya teknik kutukan yang menjadikan lawakannya menjadi kenyataan. Teknik ini bahkan bisa menyaingi Gojo Satoru sekalipun. Sayangnya Takaba ini nggak sadar kalau dia punya kekuatan tersebut. Jadi segala aksinya di sini murni dia lakukan dengan niatan ngelawak. Nah, waktu Takaba ngelawak dengan bilang kalau serangan Regi dan Iori itu nggak berdamage, lawakan tersebut pun berhasil jadi kenyataan. Ini terbukti di mana dia bisa menahan ledakan granat Iori dengan badannya langsung. Nggak cuma itu aja, energi kutukan Takaba juga ikut meningkat tajam. Takaba berhasil membuat Iori termental dengan tendangannya. Dia bahkan sempat memakai jutsu rahasia dari Konoha, yaitu teknik 1000 tahun kematian. Ngelihat betapa kuatnya Takaba, Megumi ngerasa lega dia bukan musuhnya. Dan selagi Takaba bertarung dengan Iori, Megumi kini berfokus ke Regi. Sebelum keduanya bertarung, Megumi bilang kalau misinya di dalam koloni udah selesai, dan kini dia bisa bertarung secara all out. Megumi memulai serangan dengan memakai Max 11. Dia mencoba membasahi tubuh Regi dengan serangan airnya. Ini karena Regi punya teknik yang berhubungan dengan kertas-kertas yang menyelimuti tubuhnya. Kertas tersebut adalah berbagai macam nota dan struk pembayaran, mulai dari struk belanja, nota penginapan hotel, sampai nota penyewaan kendaraan. Jadi, Regi bisa menciptakan ulang barang-barang yang tertulis di kertas tersebut. Barang-barang yang muncul nantinya bakal bersifat layaknya shikigami, yang artinya bisa digerakkan sesuai perintah. Nggak cuma itu aja, Regi juga bisa menciptakan ulang pengalaman yang didapat dari sebuah struk pembayaran. Jadi kalau dia memakai struk pembayaran dari sebuah hotel bintang 5, segala servis yang ada di hotel tersebut mulai dari kamar tidur sampai pemandian air panas bisa langsung dirasakan oleh Regi saat itu juga. Dengan begitulah Regi bisa memulihkan tubuhnya secara instan. Setelah serangan Max 11 gagal mengenai Regi, Megumi kini makin kelelahan. Ini karena dia memakai banyak shikigami sekaligus. Sebaliknya kondisi Regi kini kembali sehat walafiat, artinya Megumi jelas dalam masalah besar. Dan menyadari hal tersebut, Megumi memutuskan buat kabur. Dengan bantuan Ue, dia terbang menjauh dan masuk ke sebuah gimnasium. Regi sendiri langsung mengirim drone dan Vespa buat mengejar Megumi. Nah, saat tahu kalau Megumi masuk ke gimnasium, Regi curiga kalau dia sedang dijebak. Regi pun langsung masuk dan gak lama berselang, 2 unit mobil box meluncur ke dalam gimnasium dan bersiap menabrak Megumi. Megumi yang juga curiga kalau Regi punya serangan dadakan pun berhasil menghindar. Dengan sigap, dia langsung meluncur ke lorong mobil dan berhasil menghindar dari bahaya. Tapi serangan Regi nggak berhenti di situ. 2 mobil yang meluncur tadi ternyata nggak lebih dari sekedar pancingan. Saat Megumi lengah, Regi langsung menyerangnya dengan berbagai kombinasi benda. Sampai akhirnya, tangan Megumi tertusuk oleh pisau dan Regi berhasil menendang telak wajah Megumi hingga terluka parah. Nah, saat Regi bersiap buat melancarkan serangan terakhirnya, Megumi tiba-tiba mengumam soal teknik penghalang. Megumi bilang kalau teknik penghalang adalah teknik yang rumit. Ini karena dia belum paham gimana caranya memasang sebuah ruang buatan ke ruangan asli. Yap, Megumi bicara soal perluasan domain. Jadi karena Megumi belum tahu cara membuat domain seperti penyihir lain, dia berencana memakai bagian dalam gimnasium sebagai pondasinya. Artinya, dia bakal melapisi bagian dalam gimnasium dan mengubahnya menjadi domainnya.
Sontak bagian dalam gimnasium pun langsung diselimuti oleh bayangan hitam. Megumi berhasil mengaktifkan perluasan domain Chimera Shadow Garden. Ngelihat lawannya bisa memakai teknik tingkat tinggi, Regi kelihatan terkejut. Dia nggak nyangka kalau Megumi sekuat itu. Tapi Regi juga nggak tinggal diam. Dia punya teknik yang merupakan versi kuno dari Simple Domain, yaitu keranjang anyaman hampa atau Hollow Wicker Basket. Seperti namanya, sebuah pelindung berbentuk bola dengan motif anyaman rotan pun mengelilingi Regi. Dan layaknya Simple Domain, Regi bakal terlindung dari segala serangan pasti kena yang ada di dalam domain Megumi. Tapi ternyata Regi salah. Shikigami Katak Megumi berhasil mengikat kaki Regi dari luar. Ternyata Simple Domain nggak mempan di dalam perluasan domain Megumi. Kenapa? Jawabannya ada pada fakta kalau domain Megumi ini sebenarnya belum sempurna. Jadi penjelasannya gini, teknik semacam Simple Domain yang dipakai Regi berfungsi buat menetralkan penghalang dari sebuah perluasan domain. Dengan menetralkan penghalangnya, salah satu fitur utama domain yaitu serangan pasti kena juga ikut dinetralkan. Jadi normalnya, segala serangan di dalam perluasan domain nggak bisa mengenai target yang terlindung oleh Simple Domain. Jadi yang dinetralkan adalah fitur serangan pasti kena, bukan teknik kutukannya. Terus gimana kalau dari awal fitur serangan pasti kena itu nggak ada di dalam perluasan domain? Simple Domain yang dipasang jadi nggak berguna kan? Yap, itulah yang sebenarnya terjadi di sini. Jadi karena perluasan domain Megumi ini nggak sempurna, penghalang milik Megumi nggak punya fitur serangan pasti kena. Artinya, yang dipakai Megumi saat ini itu lebih mirip ke teknik 10 bayangan dengan skala yang lebih besar. Jadi alih-alih memanfaatkan fitur penghalang dari perluasan domain, Megumi tetap mengandalkan teknik kutukannya buat menyerang. Inilah kenapa Simple Domain Regi berhasil ditembus. Setelah Regi terperangkap, Megumi pun langsung memulai serangannya. Dengan memakai teknik bayangannya, Megumi membentuk tubuh tiruan dirinya sendiri. Dan layaknya jurus 1000 bayangan, Megumi merompok Regi dan menyerangnya dari segala sisi. Tapi di sini kita bisa ngelihat kalau Regi bukan penyihir sembarangan. Meski udah babak belur, dia masih sanggup mencari celah domain Megumi dan mengkonternya. Dengan tekniknya, Regi memanggil 3 unit mobil pribadi dan menjatuhkannya ke dalam domain Megumi. Dan di situ, Megumi langsung tertunduk seolah ngerasa kesakitan. Ternyata ini adalah salah satu kelemahan dari teknik bayangan Megumi, yaitu terbatasnya ruang penyimpanan. Jadi ada alasan kenapa Megumi cuma menyimpan beberapa senjata ke dalam bayangannya. Ini karena dia harus menanggung berat dari benda-benda yang masuk ke bayangannya. Inilah kenapa waktu Regi menjatuhkan 3 unit mobil, Megumi langsung tertunduk kesakitan. Ini karena berat yang harus dia tanggung naik hingga puluhan ton. Regi pun berencana memanggil benda-benda lain buat menambah beban Megumi. Tapi Megumi nggak hilang akal. Meski perluasan domainnya emang nggak sempurna, bayangan Megumi nggak cuma melapisi bagian bawah ruangan, tapi juga bagian atas. Dari sanalah Megumi memanggil Max Elephant dan menjatuhkannya tepat ke badan Regi. Sama seperti Megumi, Regi pun harus ikut menahan beban berat dalam bentuk Shikigami gajah. Dan dengan ini, pertarungan berlanjut ke kontes adu ketahanan. Dalam adu ketahanan, baik Regi dan Megumi sama-sama harus menanggung beban puluhan ton. Tapi Megumi dengan sigap memfokuskan energi kutukannya ke tubuh bagian bawah, sehingga dia sanggup menahannya lebih lama. Sementara itu Regi sempat berniat menambah beban Megumi, tapi belum sempat dia mengaktifkan tekniknya, tubuhnya udah nggak sanggup menahan beban Max Elephant. Regi pun jatuh ke bayangan Megumi dan di situ dia merasakan kesadarannya perlahan pudar. Tapi lagi-lagi Regi berhasil lolos dari maut. Salah satu mobil yang dipanggilnya berhasil mendorong Regi keluar dari bayangan. Ternyata dia masih sempat memberikan mobil tersebut perintah layaknya Shikigami. Regi pun langsung memanggil benda yang jadi kartu asnya. Dipanggillah rumah 2 lantai ke dalam domain Megumi. Kebayangkan segimana beratnya kalau rumah tersebut sampai jatuh ke bayangan Megumi. Tapi sekarang giliran Megumi yang lolos dari maut. Sebelum rumah tersebut jatuh, Megumi menyelinap ke bayangannya dan menarik Regi dari belakang. Dengan begini Regi sama-sama harus terbebani oleh beban-beban Megumi dan terpaksa Regi pun membatalkan tekniknya. Keduanya kini jatuh ke kolam renang yang ada di basement gimnasium. Karena seluruh kertas Regi kini basah, dia nggak lagi bisa memakai tekniknya. Artinya pertarungan beralih ke duel tangan kosong. Itulah yang dipikir oleh Regi, karena ternyata Megumi masih bisa memakai Divine Dog. Meski mulutnya sempat terkena serangan pisau Regi, Shikigami tersebut masih sanggup bertarung. Dan dengan kecepatannya, Divine Dog pun mencabik bagian kiri wajah Regi. Dan bisa ditebak, Regi terluka parah hingga nggak sanggup lagi bertarung. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Regi memberikan 41 poinnya ke Megumi. Dia ngerasa kalau keputusannya bakal bikin Cooling Game lebih menarik. Ini karena dia sendiri nggak begitu dekat dengan Kenjaku. Regi pun mengutuk Megumi dengan bilang kalau takdir bakal mempermainkannya. Dan dia akan berakhir mati konyol juga.
Regi pun akhirnya mati dan pertarungan penuh tipu daya ini dimenangkan oleh Megumi. Artinya Megumi kini punya 51 poin. Sementara itu pertarungan Iori dan Takaba masih berlanjut. Seperti biasa Takaba masih nggak terluka berkat tekniknya. Nah tiba-tiba Iori diberitahu oleh Kogane kalau Regi telah terbunuh. Dan seakan udah nggak punya tujuan lagi, Iori memutuskan buat berhenti bertarung. Takaba sempat meminta Iori buat memberi poinnya, tapi dia menolak. Tapi Takaba tetap terus mengikutinya. Cooling Game Part 1 pun ditutup dengan kembali ke Megumi. Setelah keluar dari gimnasium dengan kondisi luka parah, Megumi sempat berniat mengejar Remi. Tapi saat dia mau menyerangnya, bayangan Sumiki yang seolah melarang Megumi buat membunuhnya muncul. Remi pun berhasil kabur, sementara Megumi tergeletak nggak sadarkan diri. Disinilah sosok misterius datang. Dia adalah Kurosuhana atau si malaikat. Jadi apa yang akan dia lakukan ke Megumi? Itu dia rangkuman Arc Cooling Game Part 1, tepatnya Koloni Tokyo nomor 1. Di part ini kita emang berfokus ke Yuji dan Megumi, tapi meski arc di koloni ini beres, nasib Yuji dan Megumi masih dipenuhi tanda tanya. Kita juga dapat misteri baru soal rencana tersembunyi dari Kenjaku. Dan sebelum kita dapat jawaban-jawaban itu, kita bakal berpindah dulu ke koloni lain, yaitu koloni Sendai tempat Yuta beraksi. Oke, segini aja video dari Rekom Manga kali ini. Like dan share kalau kalian suka, subscribe kalau kalian tertarik dengan konten channel ini. Akhir kata, sampai jumpa di part berikutnya.